Gitu ya, posisi closing hari ini sekali lagi semakin dalam begitu ya pelemahannya di 0,66%, tampaknya kurang mampu begitu pergerakan indeks harga saham gabungan kita melawan sentimen yang ada di sepanjang pekan ini ya. Karena sekali lagi dari 5 hari perdagangan hanya 2 hari saja yang bergerak mampu menguat begitu ya, dari 4 hari di bulan Agustus hanya sekali saja mampu menguat begitu pergerakan untuk indeks harga saham gabungan. Tapi sebetulnya sentimen apa sih dan hal-hal apa yang bisa kita cermati begitu bagi pergerakan IHSG kita di perdagangan hari ini? Kita akan lihat bersama seperti apa mungkin pergerakannya dulu di hari ini. Tadi sepertinya akan disambut dengan happy weekend, tapi per 10.15 akhirnya berbalik arah dan konsisten terus melemah di zona merah dengan transaksi yang juga cukup rendah di 7,8 T. Cuman sebelum saya beralih untuk ke sentimen yang akhirnya berhasil membuat IHSG tampaknya harus keok dan tidak bertenaga di hari ini, kita akan lihat bersama. Di sesi satu tadi sepertinya ada harapan sebenarnya, ada penopang-penopang dari beberapa emiten yang cukup besar, yaitu BBRI, ADRO, YONTR, Bayan, CPN, Charon Pokpan, dan BBNI. Nah, saham bank raksasa dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua di bursa, yakni PT Bank Rakyat Indonesia, itu tadi di sesi satu menjadi penopang terbesar indeks pada sesi satu hari ini, dan juga dengan penguatannya yang terus berlanjut, juga sempat menahan pelemahan lebih dalam lagi, Iva. Di satu sisi ini penguatannya sampai 2,7 indeks poin untuk IHSG sendiri. Kita lihat bersama untuk penopang tadi di sesi satu pertama ada saham raksasa batubara yang juga mendominasi market movers hari ini, yaitu adalah Adaro, United Tractors, dan Bayan Resources. Ini beberapa saham yang tadi sempat menjadi pencekal dari pelemahan saham hari ini. Namun akhirnya IHSG tidak bertenaga dan 10.15 kembali melanjutkan pelemahannya, walaupun tadi sempat berada di high-nya cukup tinggi seperti yang Iva bilang di 6.925. Hari ini harus ditutup dengan puas dengan pelemahan di 0,6%. Saat ini berada di level 6.852,84. Itu sebelum kita akan beralih ke sentimen. Kita lihat begitu ya bahwa memang pergerakannya hari ini cukup volatile begitu. Tadi perbankan sempat menopang laju IHSG kita, tapi di satu sisi kita lihat begitu bahkan di penutupan hari ini koreksi juga cukup dalam untuk BBRI sendiri bahkan di 2,19% koreksinya, kemudian BBCA juga di 1% begitu ya. Ini memang tidak lepas begitu dari sentimen yang mempengaruhi laju IHSG kita di sepanjang pekan ini begitu. Nah, tapi sebetulnya poin-poin apa, sentimen apa yang tampaknya juga masih terus dicermati, masih terus membuat para pelaku pasar ini juga kurang optimis begitu terhadap market kita, Safrina. Ini cukup ironi karena di pembukaan perdagangan tadi BRI malah menjadi penopang penguatan ya di sesi 1. Namun ternyata sekarang di penutupan malah melemahnya dalam sekali di 2,19%. Jadi benar sekali seperti kata Syarifah tadi, pergerakan hari ini begitu volatil dan agak anomali sebenarnya dibandingkan bursa-bursa lainnya di benua utama lainnya, menyambut respon sentimen negatif dari revisi Fitch Ratings terhadap SBN di Amerika Serikat yang akhirnya direvisi dari AAA menjadi AA+. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah disambut dan tertransaksi ke pergerakan bursa-bursa benua seperti benua Eropa, benua Asia yang kemarin langsung memerah. Namun sebenarnya kemarin IHSG justru anomali di penguatan. Nah, mungkin ini ada sedikit rambatan yang terlambat dari sentimen-sentimen yang ditimbulkan dari Fitch Ratings, di mana kita ketahui Fitch Ratings dengan akhirnya ada pemangkasan dari AAA ke AA+ ini juga memberikan sedikit sentimen untuk pelaku pasar global, karena tentunya sebenarnya dari Mei Fitch itu sudah mewanti-wanti akan ada revisi yang diberikan kepada utang negara Amerika Serikat dengan adanya kepelin-pelanan politisasi dalam penentuan debt ceiling per Juni kemarin. Dan ternyata dengan benar adanya debt ceiling yang akhirnya kemudian dinaikkan kembali menunjukkan bahwa memang masih quite fragile, dan ditambah lagi dengan Federal Reserve yang belum menentukan arahnya ke depan sampai semester 2 2023 ini dalam penentuan kenaikan suku bunga dan inflasi yang belum juga menyentuh level 2%. Jadi mau tidak mau ada yang direvisi dari Fitch Ratings dan ini memberikan sedikit kekhawatiran untuk para pelaku pasar global. Betul, dan di satu sisi juga para pelaku pasar ini khawatir begitu tadi sekali lagi terkait dengan berbagai kebijakan yang tadi disampaikan juga cenderung pelin-pelan begitu. Ini juga dikhawatirkan nanti bisa menjadi bom waktu dan begitu ya bagi karena politik. Betul dan bisa menjadi bom waktu juga begitu ya bagi Amerika Serikat dan juga akan berpengaruh tentunya kepada negara-negara lain di dunia begitu. Nah, kemudian mungkin sentimen lain juga dari domestik secara singkat, Safrina, seperti apa? Ya mungkin kalau secara domestik sendiri sebenarnya sangat baik, apalagi kemarin baru aja rilis laporan kinerja keuangan per semester 1 2023 terutama untuk emiten-emiten big caps itu berlangsung sangat baik dan juga menopang sentimen yang semakin baik lagi di domestik. Lalu kalau misalnya sentimen domestik makroekonomi, mungkin saya ambil saja dari rapat berkala KSSK per 1 Agustus kemarin Selasa, itu juga masih sangat baik dan optimis
optimistis dari BI dan Kementerian Keuangan mengatakan ketidakpastian ini kedepannya hanya sementara dan secara fundamental ekonomi Indonesia sendiri ini masih begitu baik sehingga bisa menarik bagi investor lainnya. Tercermin dari quarterly GDP growth masih di atas 5% secara 6 kuartal, PMI sekarang di 53, inflasi moderat terjaga di 13,1% dan juga defisit anggaran APBN yang masih di kisaran 2%. Jadi begitu baik dan ini sebenarnya lagi-lagi adalah volatilitas yang timbul dari pergerakan dan sentimen-sentimen global. Betul. Dan tadi sekali lagi tampak ada delay begitu untuk IHSG kita karena yang lain pada memerahnya kemarin, namun pergerakan IHSG kita kemarin berhasil ditutup di zona hijau dan tampaknya justru ada delay sehingga akhirnya hari ini begitu ya direspon oleh market kita tentunya.